Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali meliput kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kandang kami mendapatkan kehormatan karena dipercaya gitu, oleh salah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Blora, yaitu Kutab Umul Qura, yang menyelenggarakan kegiatan outing class di kandang kami. Tentunya pemilihan kandang kami ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan ya, sehingga kandang kami dipandang layak untuk dijadikan tempat sebagai outing class bagi santri-santriwan, santriwati dari Kutab Umul Qura di Blora ya, sehingga alhamdulillah ini menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaan kandang kami. Seperti apa kegiatannya, ikuti terus konten kami ini, keseruan dari anak-anak, adik-adik kecil kita yang sedang belajar dengan tema tentang hewan, khususnya hewan ternak kambing. Baik guys, langsung menuju ke TKP. Dan jazakumullah khair pada asatidzah semuanya yang telah hadir, telah bersama santri. Hari ini temanya adalah tema tentang apa? Hewan. Dalilnya apa Mas Fahmi? Surat Al yang di kononi berapa? Kononi 3 K3 Al-Sil ayat 1. Coba dibaca Al-Sil ayat 1. Terus yang K2 temanya apa? Mata'alakum min an'amikum. Di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi akhrajal mar'a." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan, yang mengeluarkan dari bumi itu mar'a. Mar'a ini adalah rumput-rumputan dan apa saja yang dijadikan pakan untuk hewan binatang atau ternak. Makanya di sini sebagian ulama memfirmankan bagaimana Allah itu tidak pernah berfirman dengan sesuatu yang remeh-temeh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang rumputan, maknanya rumput ini sangat istimewa. Maka nanti mungkin kita belajar nanti bagaimana rumput itu sangat istimewa, pakan ternak itu sangat istimewa. Bahkan nilainya mungkin sama dengan kenaikan bobot daging ya Pak. Karena kata beberapa ulama itu, kalau nggak bisa merawat kambing atau sapi, maka cukup dengan jualan rumput pakan ternak. Itu mungkin hasilnya hampir-hampir sama gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wallazi akhrajal mar'a. Ya, insyaallah hari ini ada anak yang saya cintai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar di sini ya. Nanti kalau yang pingin, siapa yang di rumah sudah ada kambing? Ya, nanti kalau yang belum punya kambing,
bilang sama abinya, sama umurnya, beliin satu kambing ya, satu kambing dirawat, nanti kalian lulus sudah bisa nanti beranak pinak itu. Satu kambing tapi nanti yang betina. Kemudian nanti kalau waktunya sudah banyak. Masya Allah. Ya. Baik, itu saja dari saya. Jazakumullah khair, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Ustadz dari Kutab ya, serta anak-anak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kehormatan. Kandang kami dikunjungi oleh Alma Mater Kutab dalam rangka untuk belajar bersama. Perlu adik-adik ketahui bahwa di kandang kambing kami ini sudah berdiri sejak tahun 2010 ya, 2010 sehingga sudah hampir 14 tahun lebih ya, 14 tahun lebih, dan alhamdulillah selama kurun waktu 14 tahun kami berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ternak kambing, karena kami punya keyakinan bahwa ternak kambing ini memiliki keberkahan-keberkahan tertentu, karena tidak diutus seorang nabi sebelum beliau-beliau itu menjadi penggembala kambing. Nah, sehingga hampir seluruh rasul Allah itu pernah menggembala kambing, karena menggembala kambing itu tidak mudah. Menggembala kambing itu cukup susah, sulit, sehingga diperlukan kesabaran, ketelatenan, ketekunan dan sebagainya. Karena dengan keberhasilan memelihara atau menggembala kambing, karena nantinya tugas yang akan dihadapi itu akan lebih berat, yaitu menggembala umat, ya, mengarahkan umat itu lebih sulit lagi. Oleh karena itu dididik dulu oleh Allah dengan menggembala kambing. Nah, kami dalam hal ini berusaha untuk mencari keberkahannya itu. Kalau secara ekonomis memang kami belum pernah menghitung, ya, mengalir begitu aja. Pokoknya yang penting berjalan. Nah, alhamdulillah di kandang kami ini ada dua sistem yang kami jalankan, yaitu sistem breeding, penangkaran, dan sistem fattening atau penggemukan. Dua-duanya jalan. Jadi untuk sistem breeding itu kita tangkarkan di kandang koloni yang ada di sebelah ini. Kemudian nanti anaknya kalau yang jantan kita gemukkan, yang proyeksinya nanti untuk hari raya Idul Kurban. Nah, sehingga setiap tahun kami berusaha untuk menyediakan kambing yang siap untuk kurban. Sedangkan yang betina nanti bisa untuk di-upgrade, untuk upgrade yang betina-betina indukan yang sudah tua, yaitu untuk penggantinya. Dan alhamdulillah populasi di kandang kami ini sekarang ini ada sekitar kurang lebih 100 ekor kambing. Adapun sistem pakannya kami menggunakan sistem pakan kering, kemudian pakan silase, serta pakan hijauan segar. Yang intinya kami memanfaatkan segala macam limbah pertanian yang ada di wilayah kita ini. Apa yang limbah pertanian yang ada di tempat kami, kita manfaatkan. Intinya ketika kita beternak kambing itu harus punya ilmu dulu. Jadi harus punya ilmu dulu. Sama seperti kita kalau belajar agama harus punya ilmunya dulu. Karena nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Wala takfu malaysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kita tidak boleh melakukan suatu pekerjaan sebelum kita punya ilmunya, karena sebenarnya nanti pendengaran kita, mata kita, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka langkah yang pertama adalah harus punya
ilmu. Ya, setelah punya ilmu yang cukup, apa yang harus dipersiapkan berikutnya? Lahan HPT dulu. Ya, lahan HPT kita persiapkan, hijauan pakan ternak kita rawat. Setelah tumbuh dengan baik, baru kita buat kandangnya. Nah, membuat kandangnya tidak usah bagus-bagus, sederhana, disesuaikan dengan tujuan, mau breeding, mau fattening, mau milking, atau yang lain. Ya, nanti kalau sudah kandangnya siap, baru binatang ternaknya dimasukkan. Nah, kemudian jangan lupa kuasai pasar, ya, karena tujuan kita beternak itu kan untuk mendapatkan fulus, ya, mendapatkan uang. Ya, tidak mungkin kita hanya beternak tidak butuh uang, karena untuk beli pakan, untuk beli obat, untuk membayar tenaga dan sebagainya itu perlu uang. Maka manajemennya harus kita atur sebaik-baiknya sehingga kita bisa berjalan, bisa melakukan kegiatan peternakan itu dengan baik. Saya kira demikian pengantar dari saya. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang baik, kurang berkenan, karena sudah faktor usia, jadi sudah tidak muda lagi, dan saya sendiri sudah purna, sudah pensiun, sehingga waktunya lebih banyak di kandang. Nanti kalau ada pertanyaan, ada hal yang ingin disampaikan, nanti kita sambil bisa berjalan berkeliling di kandang kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya rumput pakcong, ya, pakcong, ya, rumput pakcong. Ini sangat produktif. Ini kalau musim penghujan, airnya cukup, itu bisa mencapai 3 meter. Ya, tingginya bisa mencapai 3 meter lebih. Sekali tanam aja atau nanti diganti-ganti, Pak? Sekali tanam. Jadi sekali tanam itu terus, ya, terus hidup terus. Kecuali kalau mati, ya nanti kita sulami. Nah, kemudian ada yang lain. Contohnya ini pete Cina. Kalau ya orang Jawa namanya melanding, ya, ya petet, ya, petet. Ada berapa ribu meter, Pak, yang untuk tanduran pakan ini, Pak? Ini untuk lahan untuk HPT ini sekitar 3/4 hektar. Sampai sini ya, Nika. Nah, itu sama Nika ini. Tidak sampai 1 hektar. Menangi, Pak, untuk 100 ekor, Pak. Karena campuran kering, ya. Iya. Ini ya, ya. Dulu pandu. Sini. Ini dulu. Nanti gagal paham. Ya, ya. Sini dulu, perhatikan. Baik, adik-adik. Nah, ya. Sekarang setelah ya, nanti ada sesi kasih makan bareng. Ya. Ya. Baik. Setelah lahan HPT-nya kita siapkan dengan baik, minimal sudah banyak ya jenis macam rumputnya, hijauannya. Kemudian kita buat kandangnya, ya, kandangnya. Buat kandang, membangun atau membuat kandang itu disesuaikan dengan tujuan kita beternak. Ya, tujuannya apa? Kalau tujuan beternaknya itu untuk breeding, maka menurut pengalaman kami yang baik itu seperti ini, dibuat koloni. Ya, dibuat koloni. Kalau untuk breeding, jadi dibuat los, kandangnya dibuat los. Yang kepala hitam ini kali gesing. Kali gesing. Tawa kali gesing.
Belum ya jenisnya. Nah ini kandangnya seperti ini untuk kandang breeding ya, penangkaran. Nah dengan sistem seperti ini auto kawin dan auto sape. Ya kita tidak perlu mengawinkan, tidak perlu menyapih cempe. Ya sudah kita setting, kita buat otomatis. Sehingga kambing yang kecil yang mau disape itu sudah dengan sendirinya nanti disape oleh induknya. Ini untuk yang breeding. Nanti kita lihat yang ke kandang yang lain. Oke. Breeding. Ya ini yang kandang yang untuk penggemukan. Ya, biar makan limbah makanan yang Iya. Tapi makannya kan beda, ya. Ini satu-satu gini. Iya, ini untuk penggemukan. Jadi geraknya terbatas, hanya bisa maju mundur ya. Ya, untuk mengurangi energi yang keluar. Jadi buat ukurannya itu dipres ya, istilahnya cuma sekitar setengah meter mawon, setengah meter. Itu udah banyak ruang gerak ya Pak? Iya. Efisien, biar dia banyak buang energi. Iya. Ini jenis apa Pak? Awasi Pak. Ini bur. Itu ya. Ini bur. Iya, ini rem kalahari. Ya, Bor kan biasanya ada putihnya. iya, yang jenis Afrika ini. iya, yang dari kalahari. iya saya. Nah, ini yang Dagingnya lumayan banyak. ya, Bilik ini. itu bisa mencapai 100 lebih. Iya. Dan mahal. Berikut ini sesi pemberian makan terhadap hewan ternak kambing, karena tema dari outing kelas Kutab Umul Qura Blora hari ini adalah tentang hewan. Maka pada saat kunjungan di kandang kita ini, adik-adik dari santri-santri, santriwan dan santriwati Kutab Umul Qura Blora ini, kita beri kesempatan mereka untuk memberikan makan terhadap hewan ternak, sehingga apa yang ingin mereka capai dalam hal outing kelas ini, terutama kaitannya dengan kecintaan manusia terhadap hewan, bisa tercapai. Karena salah satu bentuk kecintaan kita terhadap hewan adalah memberikan kasih sayang dalam bentuk memberi makan dan minum. Nah ini mereka sangat gembira sekali, bahkan ini ada yang memondong menggendong anak kambing kecil ini. Sangat senang sekali ya, alhamdulillah mereka sangat bahagia, sangat menikmati kegiatan outing kelas di kandang kita di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana. Saya kira demikian dulu guys liputan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara, terutama sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada. Dan tentunya sebelum kami akhiri liputan ini, apabila dalam kegiatan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya kami di dalam mengambil gambar maupun video, tentunya kami mohon untuk dimaafkan. Demikian juga apabila dalam video ini kegiatan dari para santri di Kutab Umul Qura ini ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa,
tentunya kami juga memohonkan maaf karena mereka masih anak-anak, masih bermain. Baik guys, demikian saya akhiri, dan tidak lupa kami selalu ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian dari Blora, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.